untuk belajar dan bukan untuk hal yang lain, bukan untuk main games, bukan untuk berpacaran dan yang lainnya. Pastinya kita tahu bahwa kita diutus untuk belajar. Tapi lebih jauh daripada itu, bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah proses belajar. Ada sebuah postingan yang saya kutip yang mengatakan demikian: hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup, belajar memahami meski tak sehati, belajar sabar meski terbebani, belajar setia meski tergoda, belajar memberi meski tak seberapa, belajar mengasihi meski disakiti, belajar tenang meski gelisah, belajar percaya meski susah, belajar tersenyum meski hati ingin menangis, belajar ikhlas meski berat. Hidup itu adalah proses belajar. Dan Tuhan mau malam ini kita belajar untuk percaya. Satu tadi dikatakan belajar percaya meski susah. Tuhan mau kita supaya belajar percaya. Apa yang harus kita percayai? Dalam Yohanes pasal yang ke-11, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44, ini ayatnya begitu panjang, jadi kita tidak baca malam ini. Tapi kita pasti familiar dengan sebuah kisah yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, yaitu tentang kisah Lazarus. Bagaimana Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Di dalam, khususnya di dalam ayat yang ke-14 dan 15, kisah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus punya maksud supaya murid-muridnya belajar untuk percaya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi ada maksud Tuhan melalui kisah yang dituliskan Yohanes dalam Yohanes pasal 11 ini, supaya murid-muridnya belajar percaya. Dan kisah ini diabadikan oleh Roh Kudus, ditulis dalam kitab suci untuk menjadi pelajaran bagi semua orang percaya di sepanjang zaman, termasuk bagi kita yang hidup hari ini, supaya kita juga belajar percaya. Apa yang kita dapat belajar untuk percaya dari bagian ini? Yang pertama, kita belajar percaya akan kasih Tuhan. Kita dapat belajar percaya akan kasih Tuhan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Tetapi Yesus mendengar kabar itu. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ada satu kota sebelum masuk ke Yerusalem, yaitu kota itu adalah Betania. Para peziarah biasanya ketika mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah di sana pada hari raya Yom Kippur, pada hari raya pendamaian, orang-orang Israel dari berbagai tempat mereka datang untuk beribadah di Yerusalem. Sebelum sampai di Yerusalem, mereka tiba di kota namanya Betania, dan seringkali orang beristirahat terlebih dahulu di kota Betania. Kota Betania ini terkenal orangnya ramah-ramah, dan di antara yang tinggal di Betania itu ada Marta, Maria, dan Lazarus. Yang menarik bahwa ketika Tuhan Yesus juga keliling untuk melakukan pelayanan,
selalu Tuhan Yesus menyempatkan diri untuk mampir di rumah mereka. Dan ketiga kakak beradik ini menjamu Yesus di rumah mereka, sehingga terjalinlah ikatan emosional. Yesus mengasihi mereka. Ayat ini berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus juga. Tapi Tuhan Yesus mengizinkan Lazarus sakit, dan kemudian sakit itu membawa kepada kematian. Hal itu tentu saja membingungkan ya. Katanya mengasihi, tapi mengapa mengizinkan sakit membawa kepada kematian? Dan seringkali inilah yang menjadi dilematika anak-anak Tuhan. Mereka seringkali berkata, Tuhan katanya Engkau mengasihi, tapi kenapa Kau izinkan masalah ini terjadi pada diri saya? Waktu kemarin saya melayani pemakaman jemaat yang dipanggil Tuhan karena kanker darah atau leukemia. Sebelumnya mereka punya iman yang kuat, Tuhan pasti sembuhkan, mujizat pasti terjadi. Dan yang sakit juga berkata, nanti kalau saya sembuh, saya akan berubah, saya akan setia di gereja, saya akan melayani Tuhan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dan kemudian mereka berkata, kenapa Pak Pendeta? Kenapa ini terjadi? Satu pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Tapi yang pasti, jangan pernah ragukan bahwa Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kita. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Seringkali kasih Tuhan ini tidak bisa kita pahami dengan akal pikiran kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes, tulisan yang sama oleh Rasul Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama, dikatakan di sana, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Bukti kasih Tuhan adalah bahwa Dia mengangkat kita, menjadikan kita sebagai anaknya. Adakah kasih yang lebih besar daripada itu? Kalau kita diangkat anak ya oleh Presiden Prabowo, wah betapa bangganya ya. Apalagi ini diangkat anak oleh pencipta langit dan bumi. Itu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Hanya kasih Tuhan seringkali dilukiskan seperti orang tua yang akan memberikan disiplin pada waktunya ketika anaknya itu bersalah. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan tidak bermaksud memanjakan anak-anaknya, tetapi Tuhan mendidik kita sedemikian rupa supaya hidup kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi yang pasti bahwa Tuhan mengasihi kita, dan kasihnya dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dalam Roma pasal yang kelima ayat yang 6 sampai 8 dikatakan demikian, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih memberontak. Allah telah mengambil inisiatif dengan menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kasih yang lain bersifat temporer, sakit disembuhkan, tetapi kita pasti akan sakit kembali dan kita akan mati. Berkat Tuhan secara jasmani, itu mungkin juga bisa menjadi bukti Tuhan mengasihi kita, tapi itu sangat sementara. Tetapi kasih-Nya adalah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan kita dan kemudian yang memberikan hidup kekal kepada kita. Juga dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39,
bahwa ketika Allah memutuskan untuk mengasihi kita, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah.